Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi, dan pada hari ini Pastor Ruli sedang berhalangan. Tetapi saudaraku ya, saya tidak sendirian. Tema yang akan kita bahas seperti yang saya sudah beritahu sebelumnya, yaitu mendalam versus melebar. Dan saya tidak sendirian, sebab saya ditemani oleh seorang sahabat, kakak, hamba Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yang sering berbincang-bincang dengan kita juga di We Talk, yaitu Pastor Elia Makaraung. KL, how are you? Fine. Aduh, thank you banget KL sudah menyempatkan diri untuk hadir sama-sama kita. Siap. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk setiap saudara yang menyaksikan ini secara live di YouTube channel Lifehouse Community maupun juga yang secara tunda di MNC Live Channel ya. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung. Saya percaya kita semua pasti diberkati, sebab saya sendiri selalu banyak belajar sekali dengan narasumber yang mengisi perbincangan kita. Dan saya ingin mengucapkan selamat belajar bersama untuk setiap saudara yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta. Selamat bergabung. Oke saudaraku, tema kita pada hari ini berbicara tentang mendalam versus melebar. Mungkin sebelum saya ikut bicara, saya mau tanya dulu nih sama KL. Ini maksudnya apa sih KL, mendalam sama melebar? Ini kolam renang atau apa KL? Ini Menteri Pekerjaan Umum nih. Ya, mendalam versus melebar itu gini, bahwa dalam kekristenan kita ini kan atau dalam kita merunning pelayanan, apalah itulah komunitas, gereja ataupun apalah kita mau namakan itu, kan ada banyak pilihan. Nah, coba kita batasi pilihan-pilihan itu menjadi dua opsi aja, yaitu kita mau lebih mendalam atau kita mau melebar. Nah, seringkali itu kita tergoda sebagai pelayan Tuhan kan, sebagai orang Kristen kita tergoda untuk mau mengerjakan dua-duanya. Tapi menurut saya dalam satu titik tuh kita harus memilih sebenarnya. Apakah kita mau mengerjakan mendalam dulu atau melebar dulu? Oke. Nah, apa yang dimaksud mendalam dulu? Mendalam itu maksudnya membangun kedalaman. Oke, Mendalam itu kan membangun kedalaman. Membangun kedalam itu maksudnya gini, orang-orang yang kita layani atau orang-orang yang ada di dalam komunitas kita mau menjadi orang Kristen yang dalam nggak? Artinya punya dasar yang dalam. Karena kenapa mendalam? Karena kita tahu bahwa kekuatan, kalau diibaratkan sebuah bangunan kan, sebuah bangunan itu bicara fondasi. Iya, kekuatan sebuah bangunan itu kan sebenarnya pada fondasinya kan. Iya. Dan ada sebuah prinsip yang kita ketahui ya, mungkin sekarang teknologi udah canggih ya, mungkin bisa berbeda, tapi intinya adalah bahwa kekuatan sebuah bangunan pada fondasinya. Nah, semakin dalam fondasinya, maka semakin kuatlah bangunan. Semakin dalam fondasinya kita bisa membangun ketinggian bangunan itu semakin tinggi. Iya. Sama seperti pohon juga gitu. Bagaimana sebuah pohon itu bisa bertumbuh kuat, bisa bertumbuh sehat, ya dia harus punya akar yang dalam. Nah, seringkali kan kalau kita ketemu ya, misalnya kalau kita jalan ke Bandung atau kemana, kita ketemu pohon-pohon besar yang batangnya besar, daunnya rimbun ya kan. Tapi tiba-tiba ketika ada angin, tumbang. Kita kan kaget, kok pohon sebesar ini bisa tumbang ya? Sebenarnya kenapa sih pohon yang besar itu bisa tumbang? Kan bukan karena anginnya gede sebenarnya kan. Masalah ada pada akarnya. Ada pada akarnya. Kenapa ada pohon yang kecil nggak tumbang gitu kan? Anginnya kan sama gitu kan. Tapi kenapa yang kecil nggak tumbang, yang gede tumbang? Ya sebenarnya persoalannya bukan pada anginnya. Persoalannya ada pada akarnya yang mungkin sudah rapuh atau tidak dalam gitu. Oke, tadi kalau bicara mendalam, membangun kedalaman, lalu kalau yang dimaksud melebar ini konteksnya apa nih untuk perbincangan kita pada? Nah, yang melebar ini lebih kepada lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi banyak gereja atau pelayanan atau komunitas itu kita tergoda untuk mengejar jumlah. Yang penting jadi banyak dulu. Nah, bukan jadi cabang di mana-mana dulu. Nah, bahkan kadang-kadang itu kita jadikan sebuah tolak ukur. Target ya kan, sebuah pertumbuhan, keberhasilan dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau untuk jadi sebuah tolak ukur yang sementara oke, tapi apa sih sebenarnya yang kita mau bangun? Kan pertanyaannya kembali begitu, brother. Kita mau bangun apa sebenarnya lewat pelayanan kita ini? Kita mau menghasilkan orang-orang yang kuat,
orang-orang yang semakin bertumbuh dewasa, ataukah kita hanya sekedar mau menjadi sebuah komunitas yang anggotanya banyak gitu loh. Oke. Nah, tapi kan kalau yang mau buka cabang di mana-mana, kebanyakan semua kan dasar ayatnya ini beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi itu kan. Betul, sama Kan melebar itu. amanat agung ya. Iya. Iya, tapi kalau kita mau membaca atau merenungkan firman Tuhan itu, sebenarnya kan firman Tuhan itu bukan bicara soal jumlahnya sebenarnya. Iya. Kayak contoh yang terkenal aja ini, amanat agung nih ya. Iya. Matius pasal 28 Iya. ayat 19 20 ya. sampai 20 kan. Pergilah. Iya. Betul, kita mesti pergi. Iya. Tapi kan perintahnya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Bicara murid, bicara kedalaman. Iya. Nah, ini dulu nih ya. Ya. Bukan pergilah, jadikanlah semua bangsa anggota, Ya. member, bukan. Jadi inti daripada amanat agung itu ada pada kata itu kan, sebenarnya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Tuhan Yesus, bukan Iya. muridku kecil ya. Muridkunya murid Tuhan Yesus. Iya. Lalu katanya apa? Siapa yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Lalu ayat itu kemudian berkata gini, ajarlah mereka. Nah itu tuh. Itu Karena bicara kedalaman iya, jadi kan karena jadikanlah semua bangsa murid, makanya perlu diajar. Ajar itu kan sebuah proses. Iya. Itu nggak bisa terjadi dalam waktu singkat. Yes. Ada sebuah proses, proses panjang ya yang harus kita lalui. Ajarlah mereka untuk apa? Bukan sekedar untuk tahu loh. Iya. Ajarlah mereka untuk melakukan. Diajar bukan supaya tahu, tapi diajar supaya melakukan. Nah ini kan persoalannya. Iya. Dan itu tidak bisa terjadi dalam waktu sekejap. Iya. Kalau memperbanyak anggota bisa. Oh iya. Apalagi kalau bikin kartu anggota bisa dapat Iya. diskon di mana-mana. Iya, apalagi kita zaman dulu kan kita main KKR kan, datanglah hadirilah kan. Iya. Mungkin kita dengan artis, dengan segala macam, dengan propaganda yang luar biasa, kita bisa mendatangkan banyak massa ya. Tapi masalahnya adalah apakah orang-orang yang datang itu kemudian jadi murid Tuhan Yesus nggak? Lewat sebuah proses. Karena menjadi murid itu kan apa ya, sebuah proses perjalanan Iya. bersama dengan Tuhan. Karena kata yang digunakan di situ matetes. Iya. Ya kan, murid itu kan matetes bahasa Yunaninya kan. Yang punya arti bukan sekedar murid yang kita pahami seperti sekarang hari ini di sekolah kan. Orang datang ke kelas, belajar, pulang. Tapi kata matetes itu kan adalah seorang yang seperti seorang yang magang. Iya. Jadi artinya dia bukan hanya belajar pengetahuan dari gurunya, tapi dia belajar cara hidup, teladan kehidupan dari guru. Oke. Nah, KL, kita tahan dulu tentang murid. Sebab entah kita pasti harus perdalam ini. Kan tujuannya ini. Iya. Oke. Tapi sekarang pertanyaannya tadi, apakah dengan melebar atau meluas tidak mungkin bisa mendalam? Apakah betul harus memilih salah satu atau prioritas pada mendalam dulu, nanti urusan meluas dan melebar biar itu terjadi secara organik dan natural? Setuju, aku setuju tuh. Jadi menurut aku kalau disuruh memilih mana yang harus jadi prioritas kita, saya akan menjawab mudah. Yang harus jadi prioritas kita adalah membangun kedalamannya harusnya. Karena dengan membangun kedalaman, melebar itu akan menjadi sebuah akibatnya saja sebenarnya. Hal yang natural ya. Hal yang natural yang akan terjadi itu akibat saja kan. Jadi kita mesti clarify lu, bukannya kita anti Ya. kalau jadi melebar ya. Betul. Tetapi kalau itu menjadi tujuan utama, Nah. sasaran utama, program utama, Iya. nah itu yang sudah pasti kedalaman pasti akan ditinggalkan. Ya, jadi gini, kalau fokus kita lebih kepada melebar dalam arti kata jumlah, banyaknya dan lain sebagainya, itu yang akan mendorong kita untuk menghalalkan semua cara kan akhirnya kan. Karena aduh ini agak sensitif nih kalau aku ngomongin, tapi kita ngomong aja lah. Kita kan ngomong apa adanya. Iya. Kita mengasihi gereja kan, Iya. ya kan, kita ngomong gini kan bukan untuk melukai gereja Tuhan. Kita bicara ini saya pikir untuk kita membangun gereja Tuhan. Karena kalau saya ketemu rekan-rekan hamba Tuhan, saya nggak pernah ditanya loh,
jemaat udah diajarin apa aja? Enggak. Iya, iya, Yang iya. ditanyakan berapa orang yang hadir kebaktian. Itu dia. Nah jujur KL, kalau Mm-mm. saya ya, Mm-mm. saya nggak tahu persis KL. Saya nggak pernah nanyain, Mm-mm. karena buat saya nggak penting lah itu. Ya betul sih, pernah ada satu rekan ya yang ini ya curhat ya sama saya ya. Bertahun-tahun tuh dia menjadi under pressure gitu loh, menjadi tertekan dan cenderung dia bilang sampai udah stres lah gitu. Stresnya apa? Stresnya adalah setiap hari Minggu. Bayangin, pelayanan bikin stres gitu kan. Dan stresnya itu hari Minggu gitu loh. Artinya Yang bikin stres cetekan iya, itu. itu cetekan itu tuh, ya kan. Jadi karena laporan ke pusat ya, laporan ke kantor pusat atau gereja pusat itu seperti itu kan ukurannya kan. Jadi dia cerita ketika hari Minggu, jadi sementara memuji Tuhan, sementara pujian misalnya, dia sedikit-sedikit nengok ke belakang. Kalau yang datang mulai agak banyak penuh, wah dia damai di senjata, tenang dia. Tapi kalau dia nengok ke belakang, bangku masih kosong, banyak yang masih kosong, stres tuh dia, tertekan. Nah sayangnya yang banyak yang kosong. Jadi tingkat stresnya lebih banyak daripada tenangnya. Kalau saya sendiri, saya lebih khawatir kalau fokus ini, kalau saya pribadi ya, Iya. saya tidak menentang orang yang pakai Iya. counter. Jadi para pelayan di tempat kami penggembalaan, di komunitas kami juga ada yang menghitung. Tapi Iya. poin saya adalah saya tidak pernah mau tanya KL berapa yang datang apa gitu. Kalau buat saya kagak usah tahu juga kagak apa-apa lah. Karena untuk saya jangan sampai saya see people as numbers. Wih, Jadi orang-orang yang saya lihat itu cuma bilangan angka, angka, iya. bukan orangnya. Sesuatu yang perlu dibangun, ya kan, bukan orang yang perlu Yes, dibangun, ya kan. yes. Gitu. Iya, nah cuman itu memang yang menggelitik saya rasanya jarang ya ketemu hamba Tuhan. Kalau ketemu saya bertanya, Pastor, jemaatnya udah diajarin apa aja, belajar apa aja. Kali yang banyak kan, sekarang berapa banyak yang datang ke baktian? Udah berapa banyak anggotanya kan gitu. Iya. Lebih Iya. arahnya kan ke Sama lah, di mana-mana juga begitu pertanyaan. Iya. Tapi ini memang menjadi murid ini sebenarnya fokus dalam kekristenan, sebab Tuhan Yesus memang sebenarnya tidak pernah suruh cari pengikut sih ya. Kalau yang iya. Tuhan Yesus cari itu adalah murid, dan semua orang yang mau mengikut Yesus dari sejak zaman dulu pasti Yesus akan jadikan murid. Kalau yang kamu jadi murid akhirnya Iya. mental sendiri pasti. Jadi Yesus kan famous bro pada zaman itu kan. Iya. Famous Banyak banget. yang mau ngikut. Banyak, dan Alkitab bilang banyak. Iya. Fansnya banyak banget, penggemarnya banyak banget. Tapi kita belajar apa sih dari pelayanan Yesus selama 3,5 tahun waktu dia melayani di muka bumi ini? Dia nggak tertarik hanya dengan penggemar kan. Iya. Kita perlu baca ayat kayaknya. Boleh. Ya. Aku bacain. Mau baca ayat yang mana dulu, KL? Injil Yohanes ya, pasal yang kedua ya. Siap. 2 berapa? Ayat 23 ya. Sampai ayat 25 ya. Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Oke. Ini waktu saya baca ini ya terkejut juga sih. Iya, oke. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam Banyak. namanya. Itu mesti garis bawah itu. Iya, banyak. Banyak orang percaya loh. Heeh. Iya kan? Ini kalau Alkitab bilang banyak kan berarti banyak nih brother. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Iya, karena Yesus bikin mujizat kan, Yesus Superstar sembuhin. itu. Oh, iya, jelas Keren banyak. banget. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, itu karena ia ironisnya. mengenal mereka semua. Itu ironisnya, brother. Iya. Ya kan ada sebuah ironi yang kita lihat di situ kan. Ironinya apa sih? Banyak orang percaya kepada Yesus karena mujizat-mujizat yang Yesus buat, karena fenomena-fenomena yang terjadi itu. Tapi ironinya adalah Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ayat itu kan kasih tahu kenapa? Karena Yesus tahu sampai ke dalam hati mereka. Ia mengenal mereka semua, Iya. kata ayat itu. Iya. Apa sih yang mau disampaikan ayat ini kepada kita? Oh iya, enggak, Yesus tahu bahwa ini orang banyak yang penggemar ini, yang fans ini, satu saat akan berkata salibkan dia kan. Orang-orang banyak ini nanti satu saat akan pergi meninggalkan dia.
Mereka hanya senang jadi pengikut, Iya. tapi nggak mau jadi murid. Iya. Karena kalau kita bicara jadi murid, kita butuh komitmen. Iya, makanya waktu nanti di Yohanes pasal 6 ketika mereka menganggap Yesus bicara terlalu keras, padahal Yesus nggak teriak-teriak kan di situ, brother. Yesus cuma bicara tentang akulah roti yang turun dari sorga. Iya kan? Jadi Yesus sedang berbicara bahwa gini, kamu selama ini mencari aku cuma karena roti yang jasmani itu kan, Cuma untuk perut kamu. untuk perut kamu gitu. Makanya Yesus bilang bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa dong harusnya. Apalagi Kamu- konteks ayat itu, Yesus baru mengadakan all you can eat buffet. Iya, memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak dengan lewat 5 roti dan 2 ekor. Nah, mereka makan sampai kenyang. Nah, ternyata mereka kan cari Yesus cuma untuk itu gitu loh. Nah, ketika Yesus mau mendewasakan mereka lewat pengajarannya, mereka nolak. Dan Alkitab bilang sebagian besar dari mereka meninggalkan. Dan yang tersisa siapa, brother? Yang tersisa Murid. 12 orang itu kan. Terus Yesus kan yang hebatnya tuh Yesus ngomong gini loh, apa kalian tidak mau pergi juga seperti mereka? Waduh, Iya. jarang tuh ada pendeta yang begini kan. Kan kalau Yesus jadi pendeta masakin, mungkin dia bilang, Petrus, Yohanes, jangan bengong dong, lakukan sesuatu, ini jemaat udah mulai pergi gitu kan. Tapi enggak loh, Yesus ngomong sama mereka yang tersisa loh, apakah kalian tidak pergi juga sama seperti mereka? Disitulah kemudian Petrus bicarakan, kami mau pergi kemana? Perkataanmu itulah hidup. Jadi memang apa ya, yang saya lihat bahwa Yesus melayani banyak orang, dia berkhotbah untuk banyak orang, tapi dia tidak mau terjebak. Investasi terbanyak hidup Yesus itu bukan pada orang banyak kan, tapi pada sekelompok orang, sekelompok kecil orang yang namanya murid ini. Dan dari sekelompok murid inilah kemudian dia menggoncangkan dunia ini. Nah, kalau kita bicara mendalam tadi tentang murid, jadi tindakan konkret apa sih yang harus dilakukan dalam pelayanan atau gereja Tuhan supaya mereka bisa fokus pada mendalam? Kita harus jujur bahwa strategi pemuritan atau pola pemuritan ini kan bukan pola yang populer ya. Iya. Bukan strategi yang populer. Mungkin strategi yang populer, pola yang populer adalah ibadah raya ya kan, KKR ya kan gitu kan. Pemuritan bukan strategi yang populer mungkin ya. Karena apa? Menurut saya pemuritan ini apa ya, kayak produk itu butuh handmade, brother. Oke. Jadi saya sering sebutnya gini loh, ini pekerjaan tangan kotor gitu loh. Oke. Ini nggak bisa simsalabim, nggak bisa usap-usap lampu Aladin terus tiba-tiba sesuatu terjadi. Pemuritan adalah sebuah jalan yang sunyi kalau menurut saya sih. Artinya apa sih? Di situ butuh pengorbanan kita. Di situ butuh bukan sekedar pengajaran tetapi juga ada hubungan. Yes. Di situ butuh keteladanan. Yes. Jujur aja ya, brother ya. Iya. Kalau kita main di ibadah raya atau di panggung-panggung pertemuan yang besar itu kan, wah, orang kan cuma melihat kita ini sebagai seorang yang khotbahnya bagus, atau kalau dia WL suaranya bagus, Iya. ya kan, keren, penampilannya luar biasa. Tapi di pemuritan kan bukan itu yang kita tonjolkan. Di pemuritan itu bagaimana kita mengajarkan kebenaran dan bagaimana kita menolong mereka untuk menghidupi kebenaran, bukan sekedar mengajarnya loh, tapi bagaimana kita membantu dan menolong mereka juga untuk menghidupinya. Lewat apa? Lewat pelayanan kita, terus kita mesti turun melayani mereka, terus menjadi teladan buat mereka. Nah itu tuh, brother, itu yang membuat pemuritan itu ini bukan jalan yang populer, memang butuh Susah. pengorbanan, butuh waktu, ya kan. Nggak bisa kita terburu-buru dan setahun selesai, nggak bisa, brother. Pendampingan, impartasi kehidupan. Iya, bahkan gini, antara seorang murid dengan murid yang lainnya itu bisa Beda-beda. menjadi berbeda kan. Antara komunitas yang satu dengan komunitas yang bisa berbeda-beda. Mungkin komunitas ini bisa dalam waktu 2 tahun bisa
grow. Tapi ada mungkin komunitas yang kita butuh 3 tahun, butuh 4 tahun untuk sentuh mereka, mengubah cara berpikir mereka. Karena kan mengubah kehidupan orang kan nggak sekejap, seperti membalikan telapak tangan kan. Iya. Membiarkan firman Tuhan, pengajaran yang harus kita lepaskan, bukan sekedar firman Tuhan, tapi kan bukan sekedar khotbah kan, tapi sebuah firman kehidupan. Makanya kalau kita nggak menghidupinya agak berat kan memang. Iya. Mereka nggak punya model kan gitu. Iya. Jadi memang kalau mau fokus pada pemuritan itu sebuah pelayanan ya butuh pengorbanan, Iya. butuh keteladanan, tidak bisa hanya acting Iya. apa yang tampil di permukaan. Iya. Perlu hidup bersama itu jadi kelihatan kan, Iya. siapa kita, seperti apa kita. Itu Iya. pasti Dan kelihatan semua. tujuan targetnya adalah sasarannya kan bukan sekedar jumlah komunitas kita nambah apa enggak, tapi bagaimana perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Jadi fokusnya kan lebih ke situ tuh. Bagaimana perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Makanya menurut saya, apa sih pemuritan itu adalah? Pemuritan adalah sebuah proses. Sebuah proses pengajaran yang sehat di dalam sebuah hubungan yang sehat, sehingga menghasilkan sebuah perubahan karakter, perubahan cara hidup, perubahan Sampai dia kehidupan. bisa menghasilkan murid-murid yang Dan lain mereka lagi. bisa menghasilkan murid-murid yang, karena orang kalau nggak pernah dimuridkan, nggak mungkin bisa menghasilkan murid yang baru, brother. Iya. Kalau cuman menghadiri ibadah raya, Ya. kita nggak peduli mau dia tetap keluarganya tetap berantakan, Iya. ngomongnya tetap kasar. Cara bisnisnya bagaimana ya kan? Iya, Ya, bodo yang amat. penting hadir, kasih kolektor. Pokoknya hadir, menuhi kuota, Iya. manasin bangku gereja, aman. Dan- semua. Dan ya kita harus jujur, hari-hari ini kalau cuma mau membangun itu ya dengan kekuatan kapital, dengan kekuatan finansial kita bisa, ya kan? Iya. Tapi perubahan-perubahan hidup yang menjadi sasaran dan target dalam pemuritan itu kan nggak bisa dimanipulasi, brother. Iya. Itu real kalau menurut aku sih. Iya. Tapi tidak mudah memang. Makanya buat saya pelayanan pemuritan ini adalah pelayanan lubang penggalian. Aku ingat kisah di Alkitab itu ketika Salomo membangun bait Allah. Oke. Alkitab bilang waktu pembangunan bait Allah itu, ketika disusun batu dengan batu yang lainnya, itu tidak ada suara, brother. Oke. Presisi. Kenapa presisi? Sampai tidak ada suara ketak-ketok lagi, tidak ada suara pahat, tidak ada suara apa lagi ketika disusun di dalam di lokasinya ya. Tidak ada lagi suara berisik, palu, apa segala macam pahat untuk mengetok-ngetok itu bahan-bahan yang disusun itu. Kenapa? Karena mereka sudah disiapkan, batu-batu itu sudah disiapkan di lubang penggalian namanya. Jadi dipahatnya di situ, di lubang penggalian. Nah, istilah lubang penggalian ini kan bagus sebenarnya. Di lubang penggalian nggak terlihat gitu loh kan. Iya. Nggak rame-rame gitu kan. Mungkin orang nggak mendengar karena di dalam lubang kan itu kan. Nggak terlihat, nggak kelihatan, nggak rame-rame. Tapi disitulah terjadi, dikikis, ditempa itu batu kan, dipahat sampai akhirnya menjadi batu yang siap untuk disusun sebagai sebuah bangunan bait Allah. Nah, saya pikir analogi dari pembangunan Ka'bah atau bait Allah Salomo itu di Perjanjian Lama itu merupakan analogi untuk pemuritan. Jadi menurut saya pemuritan adalah sebuah pelayanan lubang penggalian. Dan itu yang terjadi di gereja mula-mula kan sebenarnya. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4 dan seterusnya, kita menemukan pola yang sama kan. Ketika 3.000 orang bertobat, wow itu kan revival, brother. Kalau gereja masa kini langsung bikin panitia pembangunan. Ya kita akan fokusnya menyiapkan tempat kan. Tapi tidak dengan gereja mula-mula di Kisah Rasul. Ketika ada 3.000 orang yang baru bertobat akibat mendengar khotbahnya Petrus yang luar biasa di Yerusalem. Mereka tuh diapakan sih? Mereka dimuridkan, kata Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu sebabnya makanya dari 3.000 yang bertobat itu nyaris ya tidak ada. Kalau bilang tidak ada kan mungkin
ada ya, tapi nyaris tidak ada yang terhilang akhirnya, yang tercecer. Kenapa? Karena semua mereka dimuridkan lebih kepada cara hidup yang mereka bangun, yang mereka tularkan. Nah, baru di ayat yang ke-47 kan efek daripada cara hidup yang mereka hidupi itu lewat proses pemuritan ini, itu yang membuat Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Nah, itu baru melebar yang Melebar, natural. iya. Iya, itu baru melebar Iya, yang natural. iya. Apakah Tuhan mau kita melebar? Tuhan mau. Tapi jangan kayak cuma ayam yang disuntik hormon. Iya, iya. Jadi sumber penyakit semua Iya. nanti itu. Jadi kadang-kadang kan kita menggunakan ayat itu kan, lapangkanlah tempat kemahmu. Iya. Kamu mengembang ke kiri Ke kanan. Iya. Iya, Tuhan ingin itu. Tuhan ingin lihat itu. Tapi menurut saya Tuhan tidak akan lakukan dengan cara-cara instan. Tuhan akan melakukannya lewat sebuah proses. Karena Tuhan lebih senang kan dengan proses daripada sekedar hasil tanpa proses kan. Masalahnya manusia nggak ada yang suka proses. Kita tuh kan sebenarnya mau instan kan. Iyalah, cepet, enak, gampang. Apalagi di tengah zaman yang seperti ini ya. Jujur aja kan kita di-drive dengan banyak sistem dunia ini tanpa kita sadari akhirnya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak kekristenan dan pelayanan kita juga yang akhirnya kejangkit dengan spirit atau sistem dari dunia ini yang targetnya adalah sesuatu yang kelihatan. Ukurannya adalah sesuatu yang kelihatan. Ya, memang kalau namanya mau memuridkan itu butuh yang namanya itu tadi, proses. Karena jadi murid, kayak murid di sekolah aja tidak bisa langsung sekolah 1 hari langsung lulus. Iya. Ya. Iya. Ada banyak tahapan-tahapannya untuk menjadi murid. Tidak bisa instan. Kalau pengikut di mana-mana bisa instan. Iya. Senang jadi fans langsung. Iya. Jadi kalau seneng misalnya band-band Korea, Blackpink, langsung subscribe jadi fansnya, Iya. selesai. Saat itu juga bisa. Iya. Betul, sama kayak pemain-pemain sepak bola juga yang terkenal kan gitu. Iya. Fansnya bisa jutaan orang gitu. Tapi ya cuma penggemar, cuma fans. Yes. Tapi kalau murid itu bicara duplikasi. Iya. Jadi kalau pemain bola punya fans ya, tapi bisa nggak main bola kayak dia? Iya. Nggak bisa. Karena itu nggak ada dia. duplikasi. Iya. Kita kan bukan sekedar memindahkan kegembiraan, kita ini memindahkan kehidupan kan sebenarnya. Iya. Nah, sedangkan murid itu kan bisa menjadi seperti gurunya. Iya. Bisa melakukan apa yang gurunya lakukan. Ya itulah goalnya kan, goal Iya. dari pemuritan kan itu kan. Iya. Bener ya, kalau kita bicara pemain bola punya fans ya, tapi suruh main bola kayak gitu bisa nggak? Nggak bisa. Fans doang. Fans doang. Pokoknya penyorak lah, Iya, penggembira. iya. Tapi kalau udah bicara Suruh main di lapangannya belum tentu bisa. Iya. Karena kalau untuk bisa, tidak bisa cuman subscribe sesaat. Iya. Mesti latihan. Latihan. Berapa lama itu mesti latihan untuk Belajar bisa. tekniknya. Iya. Mesti berlatih, Iya. butuh waktu, Butuh butuh waktu, iya. komitmen. Nah, KL, aku mau angkat satu kasus nih dalam Yohanes 19 Iya, ayat 38 dan 39. Saya mau ajak KL menyoroti 2 orang. Yang pertama, saya baca dulu ya ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, kata Injil Yohanes, ia murid Yesus. Menariknya Yusuf dalam Arimatea ini tidak muncul dalam kisah lain loh. Hanya Iya. saat kisah penguburan ya. Iya. Nanti ayat 39 kita akan bahas juga tentang Nikodemus. Kalau Nikodemus kan pernah muncul di Yohanes 3. pasal 3 ya. Iya. Tapi kalau Yusuf Arimatea dia tidak pernah muncul. Tapi Alkitab tulis ia murid Yesus. Iya. Tapi dia bukan anggota 12 murid, pasti. Belum. Iya, bukan, iya. Pasti, karena kan nggak ada murid Yesus yang namanya Yusuf yang di 12 murid. Tapi Alkitab bilang ia murid Yesus. Murid Yesus, ya. Tetapi ini sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan ayat itu. Nah, menurunkan mayat itu. Nah, saya mau tanya pandangan KL nih. Yang pertama, ya murid Yesus dari yang mana nih? Ya, kalau kita baca Alkitab ini kan murid Yesus ini kan
Bukan cuma 12 itu. Iya, yang inti itu kan ada 12. Dari yang 12 ini pun ada 3 yang lagi. terdekat Iya, ya kan gitu kan. iya. Jadi ada kelompok 3, terus lalu ada kelompok 12. Lalu kan bukan hanya 12, kalau kita baca Alkitab ada kelompok 70 murid yang diutus ya, berdua-berdua itu kan. Nah, siapa 70 murid ini? Kemungkinan murid-murid Yesus yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu kan. Nah, dari kelompok 70 ini kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 itu kan, orang-orang yang berkumpul di ruang loteng Yerusalem itu kan ada 120 murid. Itu murid juga disebutkan, ada 120 murid. Nah, itu ada yang 120. Lalu kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1, ada orang-orang yang berkumpul waktu Yesus naik ke sorga. Itu mereka juga murid-murid Yesus kan. Ada 500 tuh. Jadi kalau kita lihat dari sini kan berarti Yesus memuridkan 12 orang ini kan sebagai murid intinya Yesus kan. Tetapi kan di luar yang 12 ini ada orang-orang lain kan yang menjadi murid Yesus. Yang namanya mungkin tidak banyak diekspos. Nah, salah satunya mungkin adalah Yusuf. Termasuk yang wanita-wanita itu, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus kan juga disebut murid Yesus. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, tapi di sini ditulis gini Kael. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut sama orang Yahudi. Nah, ini murid tapi takut. Sampai ngumpet-ngumpet nih. Dia takut nih sama orang Yahudi. Nah, kalau melihat fenomena ini, KL mau kasih komentar apa? Itu yang aku bilang tadi ya, bahwa pemuridan kan sebuah proses. Nah, saya suka ini. Sebuah proses yang kamu nggak bisa tetapkan target. Memaksakan orang langsung pakai sepatu kita. Iya, jadi antara si Petrus sama si Yohanes aja beda. Ya kita sama-sama tuh, Petrus kurang apa dimuridkan Yesus? Bener nggak? Tapi bisa menyangkal Yesus juga kan? Ya. Yudas juga dimuridkan Yesus. Apa kurang hebat pemuridannya Yesus nih kan? Kan enggak. Persoalannya bukan pemuridannya kan? Tapi respon daripada yang bersangkutan itu kan. Nah, itulah yang menurut saya berbeda-beda. Disitulah keunikannya pemuridan. Itu yang saya bilang tadi, itu handmade makanya. Handmade ya? Iya. Hasilnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Bayangin si Thomas yang modelnya kayak gitu. Iya. Kurikulumnya sama, outcome-nya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Karena ada yang nangkepnya. Maka itu yang Yesus berkata kan, barang siapa yang mendengar firman itu, atau setiap orang yang mendengar firman itu dan mengertinya kan, ada menghasilkan buah, ada yang 30, 60 kan. Kenapa ada beda sih buahnya ya? Benihnya sama. Ya kan? Masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di understandingnya itu kan. Gitu. Tapi Kael, sejak ini kalau aku sharing ya, heart to heart nih sama Pak Kael. Sejak penggembalaan dulu, waktu belum penggembalaan kan saya itinerant preacher. Hit and run. Iya. Tapi sejak penggembalaan saya belajar banget sih KL yang namanya penerimaan itu. Ya, dalam arti penerimaan tanpa syarat. Memang pertumbuhan rohani si A, si B, si C itu bisa beda. Dan bagaimana ketika kita bertemu ketidakdewasaan, ketidakdewasaan itu kan selalu pain in the neck. Itu hal yang paling gak enak lah. Saya juga masih struggling lah brother di situ. Tetapi kan kita belajar bahwa kita harus tetap bisa menerima, dan lapang dada. Lapang dada. Jadi kalau misalnya, sekalipun kita lihat belum ideal lah, ini udah ke gereja padahal 2 tahun tapi masih belum dewasa begini. Nah, ini kalau yang saya belajar, hati gembala itu mesti punya hati yang luas ya. Harus punya penerimaan bahwa kita tidak bisa memaksakan sepatu kita untuk langsung dipakai sama orang lain. Bayangkan kalau nggak dimuridkan brother. Yang kita sudah muridkan aja kan bisa berbeda-beda tuh kan. Tingkat pertumbuhannya atau kecepatan pertumbuhannya kan. Apalagi kalau kita nggak muridkan brother. Nah, jadi teman-teman, kalau yang saya mau ngomong gini loh. Kalau kita dalam komunitas, katakan kita dalam satu komunitas di mana kita semua komitmen nih, komitmen mau jadi murid, sama-sama bertumbuh bersama ya, terlibat dalam kelompok kecil gitu ya, hidup bersama semua.
Tetapi kita pasti akan menjumpai teman-teman kita, mungkin ada orang yang tiba-tiba bisa ada slack-nya lah gitu ya. Iya. Nah, ini kalau yang saya mau tekankan, ketika kita menemukan ketidakdewasaan itu, tugas kita bukan menghakimi dia, enggak. Justru kita bagaimana mendoakan, menjadi support system. Katakan kalau ada saudara kita yang kurang, justru kita sama-sama tarik dia supaya dia juga bisa upgrade, instead of kita cuman menghakimi dia, cuman ngedumel, ini gimana sih, ini masih nggak dewasa nih, apa nih. Nah itu aku belajar banget tuh Kak. Karena pemerintahan itu proses memang. Proses. Kalau pengalaman aku sih seperti apa ya? Seperti double impact gitu ya. Iya. Double impactnya tuh gini. Di pemuritan inilah aku semakin dari sisi pengajaran dan lain sebagainya, aku kemudian semakin banyak tahu banyak hal, karena kan kadang-kadang di pemuritan, kalau di ibadahnya kan nggak boleh nanya. Iya. Kalau di pemuritan itu kan mereka boleh bertanya, dan bertanyanya bisa apa aja, brother. Kadang-kala kita juga mungkin bisa aja ada hal yang kita tidak bisa jawab saat Iya, itu juga ya. saat itu juga ya kan. Tapi aku melihat bahwa impact yang pertama adalah disitulah aku kemudian mau nggak mau ya semakin diasah kan, harus belajar dan lain sebagainya, sehingga aku semakin dipertajam, dan pengajaran aku terima yang berikan itu bisa mereka serap, dan pengajaran firman Tuhan itulah yang mengubah kehidupannya. Aku ngerti nggak bisa ngubah orang, brother kan. Kita nggak ada yang bisa ngubah orang lah. Dari orang yang kepala batu, dari orang yang keras hati. Yes. Siapa sih kita yang bisa ngubah hidup orang? Yes. Suami nggak bisa ngubah istri kan. Istri nggak bisa ngubah suami. Tapi itu yang Alkitab bilang kan, setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kesalahan, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Nah, saya percaya tuh firman Tuhan yang kita ajarkan lewat proses pemuritan itu. Nah, firman Tuhan itu kan punya kuasa yang mengubah kehidupan orang. Oh, itu udah banyak kesaksian lah. Tapi yang kedua kan impactnya juga adalah firman Tuhan yang kita ajarkan itu juga seperti ke kita kan, membentuk kita, mengajari kita juga. Bahkan seperti yang brother tadi bilang, ada respon-respon mungkin dari orang-orang di dalam komunitas pemuritan kita yang mungkin kita nggak duga kan. Kita kan maunya semuanya baik ya kan gitu. Tapi itu yang tadi kan brother bilang, ada yang sulit, ada yang ngeyel, ada yang masih keras kepala, ada yang nggak dewasa. Dan itu kan juga menolong kita sebenarnya gitu. Untuk kita lebih punya hati yang besar ya, seperti Tuhan, mengasihi dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku ada banyak hal yang bukan hanya buat kehidupan kita, tapi juga buat semua komunitas. Dari situlah aku merasakan banget yang namanya saling membangun itu. Kita dibangun lewat orang lain dibangun lewat kehidupan kita. Itu sih yang aku rasakan di dalam. Makanya aku sejauh ini menikmati banget sih. Discipleship, not membership. Oke, nah ini ada yang kedua nih, saya mau teruskan ya, ayat ke-39 nih. Saya ini juga mau tanya komentar KL nih. Juga Nikodemus datang ke situ. Nikodemus. Ini ahli Taurat nih. Sanhedrin. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ini merefer Yohanes 3. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Saya pernah menghitung ya, tapi saya agak lupa detailnya nih. 50 kati setara dengan berapa kilo. Saya ini pernah meneliti inilah. Yang saya ingat kalau dirupiahkan zaman sekarang, ini nilai minyak mur, minyak gaharu 50 kati itu saat itu saya hitung, anggaplah setengah mur, setengah gaharu ya. Kalau 50% itu kira-kira value uang zaman sekarang 180 juta lebih Kak. Aku pernah hitung ini. Hebat juga ya. Mana ada yang melayat orang meninggal bawa, kalau Ancaris bilang pekpau, bukan angpau, pekpau bawa 180 juta, nggak ada deh. Ya kan. Ini orang luar biasa juga nih. Ini kalau dia nggak anggap biasa spesial, nggak mungkin nih gini. Nah, tapi kalau KL lihat Nikodemus nih gimana? Dia kan nggak dikatakan murid atau apa?
Ya itu yang aku bilang, perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan di Yohanes pasal 3 itu pasti membekas ya. Iya. Dan itu yang mungkin membuat Nikodemus mungkin ya dia tidak meninggalkan posisi-posisinya pada zaman itu. Dari mana kita tahu ya buktinya dia masih bisa memberi uang yang banyak, berarti kan dia punya banyak uang. Kalau dia punya banyak uang, dari mana uangnya? Pasti karena jabatan-jabatan seperti itu pada zaman itu memang sebuah jabatan-jabatan yang elit, yang bergengsi, dan itu tentu duitnya banyak lah, ya kan. Tapi kan dari perjumpaan dia dengan Yesus itu mungkin ada sebuah kesan yang mendalam, dan itu yang membuat Nikodemus akhirnya membuat keputusan dalam hatinya. Beberapa literasi yang saya baca sih, akhirnya Nikodemus kan menjadi murid Tuhan. Ya itu masih bisa di ini, tapi menurut beberapa catatan-catatan literasi yang saya baca ya akhirnya diperkirakan Nikodemus ini akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya mungkin salah satunya diambil dari dasar ayat ini ya, catatan Alkitab ini ya. Sebenarnya di Yohanes 7 ayat 55:1 juga di situ satu kali Nikodemus pernah coba membela Yesus. Iya kan, yang Yesus mau dianiaya, tapi kan dia bilang, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Ada upaya-upaya pembelaan Nikodemus. Nah, tapi Kael, kalau saya pribadi ya, saya mengakui lah bahwa Nikodemus ini cinta lah sama Yesus. Perasaan cinta sayang itu ada. Kalau tadi pakai bahasa KL, membekas, pasti membekas. Tapi yang menarik, saya ini suka mengkontraskan Nikodemus sama Om Paulus. Soalnya sama-sama Sanhedrin nih, sama-sama Sanhedrin, tapi bedanya saya lihat gini. Paulus berani mengambil langkah yang lebih radikal. Nah makanya dampak kehidupannya juga lebih dahsyat kan. Kalau Paulus berani bilang, dahulu apa yang kau anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Ya, oleh karena pengenalanku akan dia, bahkan segala sesuatu kau anggap sampah, skubalon, kotoran hewan itu. Nah, di sini saya melihat Paulus itu berani hidup dalam keradikalan untuk menjadi murid. Ya. Dia berani berkata gitu, dan dia betul-betul menghidupinya. Makanya gak aneh, dan dengan kemampuan dia, Paulus, Tuhan juga mempercayakan Paulus untuk menulis kitab yang paling banyak dalam perjanjian baru. Nikodemus ini bukan orang bodoh, bukan. Sama-sama pintar pasti. Cuman nekatnya aja kurang. Nekatnya aja kurang kayak Paulus. Nah, kalau aku tuh suka kontrasin tuh, bukannya apa yang dia lakukan tidak baik, hebat lah dia datang bawa 50 kati. Kalau dia nggak betul-betul sayang gimana gitu sama Yesus, rasanya tidak. Sementara nggak, orang yang lain kan nggak berpikir seperti itu ya kan. Iya. Jadi menurut saya sih ya memang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang mungkin meresponi semuanya itu dengan pelan ya. Perlu perlahan lah. Tapi ada orang-orang yang seperti Paulus yang meresponnya dengan cara yang luar biasa kan, radikal. Nah itu yang saya lihat juga kan akhirnya dampak kehidupannya, pengaruh kehidupannya pun kan. Nah ini kembali lagi ada yang berbuahnya 30. Iya betul, setuju brother ya kan. Itu bukan pelipat gandaan uang ya. Yes. Kan kadang-kadang di khotbahkannya kan itu kan. Ada yang 30, 60, 100 kali lipat kan, bukan, itu kan buah kehidupan gitu loh. Iya kan. Artinya sesuatu yang dampak dari kehidupan kita kan. Iya. Nah KL, kalau sebagai hamba Tuhan nih, komitmen kita dalam memuridkan tuh gimana sih? Kalau saya pribadi, memang memuridkan itu perlu membangun hubungan ya. Ya hubungan ini kan sebagai tempat di mana kita mau mempraktekkan firman yang diajarkan. Karena kalau cuma khotbah memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Perlu ada hubungan yang dibangun supaya kehidupan itu bisa pindah. Nah, ya sekarang kan gini brother, kita ngajarin pengampunan nih kan. Contoh nih misalnya.
Terus gimana dong kita mempraktekannya kan? Iya, iya. Kita bicara tentang penerimaan, kita bicara tentang kasih karunia, kita bicara banyak hal dalam komunitas kita. Menurut aku ya komunitas, hubungan-hubungan dalam komunitas kita itulah sebagai tempat kita mempraktekannya. Iya. Selain dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi komunitas ini kan menjadi tempat yang bagus sekali buat kita untuk mempraktekkan. Jadi bukan sekedar sebuah pengajaran yang kita ajarkan atau pengajaran yang didengar oleh Iya. orang dalam komunitas, tapi komunitas, hubungan-hubungan dalam komunitas ini sebagai tempat kita mempraktekannya kan. Iya. Iya. Kan perlu tempat untuk mempraktekkan, karena kalau cuma teori-teori aja nggak ada prakteknya, nggak ada outputnya, berat juga brother. Akan semua akan jadi ahli farisi, ahli Taurat ya kan, cuma ada kritik, ada komplain, ada ya kan gitu. Iya. Oke, mungkin sebagai ayat terakhir nih dari KL, kayaknya kalau kita membahas murid kurang afdol nih kalau nggak buka ayat ini. Nanti Iya. mungkin KL bisa kasih Siap. insight tentang ayat ini. Tentunya ayat yang udah nggak asing lagi saudara ya, Yesaya 50 ayat 4 ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Lidah seorang murid, Telinga. seorang murid. Mungkin KL mau. Dari ayat ini saya belajar bahwa begini, kualitas perkataan kita itu sangat ditentukan dari kualitas pendengaran kita. Wow. Semakin kita berkualitas dalam mendengar, semakin kita berkualitas dalam perkataan. Yes. Wow. Kalau saudara mau punya kata-kata yang berkualitas, lidah seorang murid itu kan yang katanya bisa membangun semangat yang patah itu kan. Ya kita harus mendengar sebagai seorang murid. Nah persoalan kita tuh ada banyak di mendengarnya sih. Aku suka nih sama KL bilang kualitas perkataan kita akan sangat bergantung pada kualitas Pendengaran kita. pendengaran. KL, aku tuh bukan orang yang punya kemampuan linguistik tinggi KL. Kalau aku cerita dikit, dulu kan saya dapat beasiswa ya untuk sekolah ke Australia. Dan ketertinggalan saya di bahasa Inggris tuh jauh banget. Jadi dulu butuh IELTS 7. Saya dites cuma 4,5 KL. Goblok banget deh. Iya. Iya. Enggak lah. Enggak, iya benar, saya tuh bodoh banget, asli bodoh banget. Dibutuhkan 7, aku dites cuma 4,5, jauh banget. Lalu saat itu kan saya kira-kira tinggal sekitar 8-9 bulan untuk menuju ke Australia. Lalu saya ngeles di daerah Kuningan, gurunya saya tuh bule ya. Saya tanya ini gimana saya improve. Terus dia bilang, lu butuhnya berapa? 7. Impossible mate, kata gitu. Mustahil katanya. Kenapa? Saya tuh bilang. Terus dia bilang gini, karena orang untuk naikin 0,5 butuh 3 bulan. Iya, ini average nih katanya. Lu kan 4,5 nih kata. Pengalamannya dia lah ya gitu ya, Iya. berdasarkan pengalaman dia ya kan. Saya bilang, oke, gini deh. Saya mau belajar bahasa gimana caranya? Nah ini, saya ingat banget kata-kata dia. Dia tuh bilang gini kayak, nih, kuping. Kalau lu nggak bisa ngedengar, lu nggak bakal bisa ngomong. Jadi kalau KL bilang tadi nih, wah, aku jadi inget itu. Iya. Dia tuh bilang gitu, sambil pegang kupingnya dia bilang, lu mau belajar nih. Kalau lu udah bisa dengar katanya, nanti yang lain ngikut. Tapi ini mesti dari sini. Jadi saya tanya, oke, terus gua gimana caranya ini? Ya, lu mesti nonton Inggris, apa aja katanya. Mau channel binatang kayak sport kayak. Dengerin lah pokoknya. Dengerin. Itu ya KL ya. Aku dalam 4 bulan bench score aku naik 2 jadi 6,5. Jadi yang aku harusnya menurut prediksi iya 12 bulan harusnya. Ya itu kan kalau orang normal belajar. Saya saat itu nggak normal. Jadi perpustakaan di situ buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Saya ngeles itu cuma jam 3 sampai jam 4. Tapi saya setiap pagi tongkrongin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Semua buku soal tes IELTS saya lahap habis semua, nggak ada sisa satupun. Harus nekat.
Nah tapi itu bisa belajar dulu dengerin dari nggak ngerti KL sampai kalau denger jadi ngerti. Dulu mah denger aja pusing nih ngomong apa sih gitu loh. Nah tapi ya intinya itu tadi bener tuh apa yang KL ngomong. Iya. Kuncinya memang adanya di pendengaran. Nah, dan yang menariknya brother, kalau kita belajar perjanjian lama kan, ketaatan dalam perjanjian lama itu salah satu pengertiannya adalah mendengar. Kan Shema Israel. Iya. Pernah ingat gak yang kasus itu yang waktu Dengar Saul, lah. yang Iya. waktu Saul tidak taat itu kan? Iya. Samuel bilang apa sih? Nah. Dengar-dengaran, mendengarkan itu kan jauh lebih baik daripada korban persembahan. Iya. Jadi mendengar itu kan bukan sekedar mendengar kan sebenarnya. Iya. Mendengar sampai kita mendengar, terus kita bisa Nah ini menghidupkan. kalau bahasa Inggris aku lebih suka nih. Nah ini kalau telinga murid, kalau Inggris itu kan dibedain. Hear dengan listen tuh beda. Iya. Kita nih lagi jalan di mall, duduk di bis. Kita kan gitu kan. Banyak suara lah. Banyak suara. Tapi kalau ditanya, itu ngomongin apa? Nggak tahu. Itu hear. Iya. Tapi kalau telinga seorang murid, itu listen. Mendengar sampai kamu mengerti gitu kan. Ya itu yang mempengaruhi kehidupan kita kan. Iya, mendengar sampai mengerti. Ya. Aduh KL, seru banget bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Mungkin KL punya closing statement tentang mendalam dan Iya. melebar. Jadi menurutku sih tidak banyak pilihan kita hari ini. Tapi menurut saya pemuritan bukanlah sekadar sebuah pilihan yang harus kita buat. Kalau menurut saya adalah pemuritan adalah jalan yang harusnya kita lewati untuk bertumbuh menjadi dewasa. Menurut saya, terus pandangan saya adalah gini. Pemuritan merupakan sebuah jalan untuk kedewasaan dalam kekristenan. Kita nggak bisa shortcut dalam kekristenan kita bertumbuh jadi orang Kristen yang dewasa, yang dahsyat, yang berdampak tanpa pemuritan. Ya saran saya sih putuskan gitu loh dalam kehidupan kita, jadi murid, ambillah jalur pemuritan buat para pemimpin gereja, karena jalur inilah yang pernah diputuskan oleh Yesus untuk mengubah dunia ini. Menurut saya ini sebuah strategi usang tapi tetap powerful. Sayangnya hari ini mungkin iblis telah mengecoh kita sehingga kita telah memilih jalan-jalan yang lain, jalur yang lain yang lebih instan daripada sekedar kita memuridkan orang. Jadi memuridkan orang itu saya pikir inti daripada kekristenan. Yes, thank you Kak. Kamu ya, mungkin kalau dari saya bicara kedalaman tuh bicara kualitas. Iya. Ya, bicara kualitas. Murid itu bicara kualitas. Nah, kata kabot itu yang berarti kemuliaan dalam perjanjian lama. Sebenarnya kalau saudara ngelihat kamus, kata kabot itu punya pengertian weight, berat, bobot. Jadi bicara kabot itu sebenarnya bicara kualitasnya Tuhan, bicara bobotnya Tuhan. Nah makanya memang orang Kristen itu harus punya kualitas, harus punya bobot dulu. Sebab yang namanya bobot itu kalau tidak kuat, ya langsung dipercayakan banyak hal, patah pasti. Patah ya. Nah, jadi kalau mau jadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh, jadi murid Kristus, ya kita harus start dari kualitas dulu. Thank you KL buat kesempatan pada kesempatan ini, buat ngobrol-ngobrol yang seru. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.